Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Casrini dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan. Materi ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 4 ya. Kita akan mengulangnya kembali di kelas 5. Yang pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita akan menerapkan langsung pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, 1/3/4 akan kita jadikan pecahan biasa. Caranya adalah 4 dikali 1 ditambah 3/4. Jadi penyebutnya tetap 4 ya nak. Yang berubah hanya pembilangnya. Hasilnya adalah 4 dikali 1 itu hasilnya 4 ditambahkan dengan 3 per penyebutnya 4. Maka hasil akhirnya adalah 7/4. Jadi 1/3/4 ini kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 7/4. Terus selanjutnya contoh yang kedua. 3/2/5 kita jadikan sebagai pecahan biasa. Caranya seperti tadi. 5 dikali 3 ditambah 2/5. Untuk penyebutnya tetap seperti tadi ya. Ini penyebutnya tetap 5, hanya pembilangnya saja yang berubah. 5 dikali 3, 15, ditambahkan 2, 17. Sehingga hasilnya adalah 17/5. Itu materi kita yang pertama tentang mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini kebalikan yang tadi ya. Jika ada pecahan biasa, contoh nih 15/8 itu kan pecahan biasa. Akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah dengan menggunakan pembagian Porogapet ya. Pembagian Porogapet sudah bisa ya nak di kelas 4 maupun di kelas 3 ini sudah ada. 15 ya, 15 dibagi 8. Jangan terbalik ini. 15-nya ini ada di dalam ya, 8-nya di sini. Jangan sampai terbalik. 15 dibagi 8 hasilnya adalah 1. 1 dikali 8 adalah 8. Kita kurangkan 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Nah, sehingga dari sini, dari Porogapet ini, kita akan mendapatkan 15/8 itu hasilnya adalah 1. 1 ini berupa bilangan bulat. Sedangkan sisanya adalah, kita lihat sisa dari Porogapet paling bawah ini ya, adalah 7 per, penyebutnya tetap 8 ya. Sehingga hasilnya adalah 1/7/8. Kita lihat pada contoh soal yang kedua. Bilangan 56/3. Kita gunakan Porogapet untuk menghitung 56 ya, bukan 36, maaf. 56 dibagi 3 ya. 56-nya berada di dalam. Nah, 3-nya yang di luar ya. Ini satu angka dulu. 5 dibagi 3 itu cukup ya. 5 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Kita kurangkan. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Nah, setelah itu kita turunkan angka 6-nya. Nah, turunkan angka 6 sehingga sekarang kita mendapatkan 26 ya. 26 ini kita bagi 8. Maaf, kita bagi 3 ya. 26 kita bagi 3 hasilnya adalah 8. 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Nah, 26 dikurangi 24 sisanya adalah 2. Dari sini kita akan mendapatkan hasil berupa pecahan campuran. 56 dibagi 3 adalah bilangan bulatnya dulu yang kita tuliskan. Hasil yang bagian atas ya nak, 18. Nah, sisanya kita lihat. Pada akhir Porogapet ini adalah sisanya 2 per penyebutnya adalah 3. Sehingga 56/3 sama dengan 18 2/3. Demikian untuk materi yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan desimal contoh 0,8 sama dengan titik-titik. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Caranya
kita abaikan dulu tanda koma. Tanda koma di sini kita abaikan, kita anggap tidak ada ya, Nak. 08 itu kita tulis 8 ya. 08 itu sama dengan 8 gitu ya. Maka untuk pembilangnya menjadi 8. Sedangkan untuk penyebutnya kita perhatikan angka yang berada di belakang koma. Ada berapakah angka yang ada di belakang koma? Di sini hanya ada satu angka, yaitu angka 8 ya. Karena ada satu angka yang di belakang koma, maka untuk penyebutnya adalah 10. Jika ada dua angka di belakang koma, bagaimana? Kita lihat pada contoh yang kedua. 1,25 sama dengan titik-titik. Nah, akan kita ubah menjadi pecahan desimal, pecahan biasa. Seperti tadi langkahnya, kita abaikan dulu tanda koma. 1,25. Tanda komanya ini dianggap tidak ada, sehingga menjadi 125 atau 125. Itu untuk pembilangnya. Sedangkan untuk penyebutnya, kita lihat angka yang berada di belakang koma itu ada berapa? Oh, yang berada di belakang koma adalah angka 2 dan 5, sehingga ada 2 angka. Jika di belakang koma ini ada 2 angka, maka penyebutnya adalah 100. Demikian seterusnya. Jika penyebutnya, jika angka yang berada di belakang koma itu ada 3 angka, maka penyebutnya menjadi per 1000. Ya. Kalau di belakang koma ada 4 angka bagaimana? Ya, per 10.000 dan seterusnya. Demikian ya, Nak ya. Untuk materi mengenai pecahan desimal, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Yang selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kebalikan tadi ya. Kita ubah pecahan biasa, contoh 27/10 sama dengan titik-titik, kita ubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah 27 ini angka pembilangnya kita tulis terlebih dahulu. 27, 2 dan 7 ini kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini 10, berarti angka yang berada di belakang koma harus ada satu angka ya. Sehingga kita hitung satu angka ini dihitung dari mana? Di belakang angka 7 dari terakhir ya. Jadi kita kalau menulis itu kan 2, 7 berhenti gitu ya. Nah, dari sini kita maju ke depan ya. Ini yang ditunjukkan dengan tanda panah. Ini kita maju satu langkah. Kenapa majunya satu langkah? Karena penyebutnya 10 ya. Maju satu langkah. Set dari angka 7. Nah, sehingga tanda koma ini nantinya berada di depan angka 7 atau di belakang 2. Disinilah letak tanda komanya ya. Sehingga 27/10 ini jika dijadikan bilangan desimal adalah 2,7. Nah, contoh yang kedua nih. 39/100 akan kita jadikan pecahan desimal. Kita tulis dulu 39. Setelah itu kita tentukan tanda komanya berada di mana. Kita lihat penyebutnya 100. Berarti angka yang berada di belakang koma harus ada 2. Kita hitung dari di belakangnya angka 9 ya. Kita maju 2 langkah. 1, 2. Ini ditunjukkan dengan tanda panah tadi ya. Sehingga tanda komanya berada di depan angka 3. Disinilah tanda komanya ya. Nah, lalu di depannya tanda koma ini apa dong? Nah, kita beri tanda atau diberi angka 0. Sehingga hasilnya adalah 0,39. Demikian untuk yang berikutnya adalah mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Dan sebaliknya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Kita lihat contoh soalnya, 5% sama dengan titik-titik. Persen itu artinya per 100 ya. Nah, maka 5% itu sama dengan 5/100. Mudah ya. Untuk selanjutnya contoh 127/100. Nah, per 100 itu sama dengan persen. Maka 127/100 sama aja dengan 127%. Ini sangat mudah. Nah, demikian tadi materi tentang mengubah pecahan
berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi dengan Ustazah Casrini pada materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian bilangan pecahan. Ilaliko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.